guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan kalian juga. Dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk tetap memakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Nah, jangan lupa untuk follow Instagramnya Youth Community di @gbpsyouthcom. Dan teman-teman bisa juga langsung kasih like video ini, komen, share, dan subscribe channel YouTube GBPS Youth Community dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada update terbaru dari Youth Community. Nah teman-teman, yang mungkin lagi ada pergumulan, butuh doa dan support, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Buat teman-teman yang belum join care, yuk join care. Pasti teman-teman udah tahu dong apa itu care. Intinya di care kita bisa sharing, bisa seru-seruan, dan bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Teman-teman ingat gak minggu lalu kita bahas tentang apa? Bener banget, minggu lalu kita bahas tentang kasih. Mengasihi sesama itu tidak mudah, harus memulainya dari hal yang kecil dahulu. Dan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga jika sudah menjadi sebuah kebiasaan, pasti akan mudah bagi kita untuk melakukannya. Oh ya, mengasihi sesama harus dimulai dengan mengasihi diri kita sendiri. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan sharing dari teman kita di Youth Community ya. Dan ini dia sharing room. Shalom teman-teman. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Nah, di keadaan sekarang ini banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dibatasi, sekolah kita dibatasi, kegiatan kita dibatasi, bahkan kita juga dilarang untuk beribadah bersama di gereja. Nah, saya mau cerita sharing mengenai pengalaman pribadi saya tentang kesetiaan. Dulu sebelum pandemi ini terjadi, saya punya kesibukan yang cukup padat, termasuk di pelayanan. Nah, saya punya keinginan atau punya terbesit di angan saya bahwa saya ingin beristirahat dari kegiatan saya. Beberapa waktu kemudian, Tuhan izinkan pandemi ini terjadi dan kita semua dalam tanda kutip diistirahatkan. Waktu awal-awal saya merasa senang karena banyak waktu untuk diri saya, banyak waktu untuk saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Namun setelah saya menjalani itu selama 2 bulan, saya merasa bahwa ada yang salah. Betapa Tuhan itu masih setia sama kita walaupun keadaan sekarang seperti ini, terutama kepada saya. Dalam pandemi ini saya tetap memiliki pekerjaan dan gaji saya tidak dipotong. Keluarga dan saya pun semuanya dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan memelihara hidup saya dan keluarga saya. Dari situ saya belajar bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Tapi kenapa saya bisa lupa sama Tuhan? Nah, di sini saya mau ajak teman-teman, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan walaupun dalam keadaan online. Sekarang dalam keadaan online seperti ini kita bisa bebas milih waktu untuk beribadah. Nah, di situ kita harus benar-benar sungguh-sungguh dan setia sama Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Karena kita nggak ada yang ngawasin. Kakak-kakak pembina kita juga nggak ngawasin, nggak seperti dulu. Dulu kalau kita beribadah, kalau kita tidak datang beribadah, kakak-kakak pembina kita nyariin kita
handphone kita dan lain-lain. Namun sekarang keadaannya tidak seperti itu, kita bisa ibadah online kapanpun dan dimanapun. Namun kita perlu ingat bahwa kita harus tetap setia beribadah sama Tuhan. Nah, sekian sharing saya, semoga memberkati. God bless you. Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi sore hari ini. Kita mau sama-sama beribadah. Mari siapkan hati yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Sungguh kami benar-benar merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan, sempurna atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memasuki ibadah ini, Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dan Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, Tuhan, dari diri kami. Kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu ini dengan baik, Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu sanggup untuk melawat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami jadi anak-anak-Mu yang terus setia, melayani, mengasihi Engkau Tuhan. Oh haleluya. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh Yesus, Engkau Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
katakan melayani, mengasihimu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau setia, kami mau setia mengasihimu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, kami mau setia mengasihimu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kalau kami mau mengasihimu, mengiringmu seumur hidup kami. Karena kami percaya Tuhan di setiap perjalanan hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi setia sama Engkau. Kiranya Engkau terus Tuhan yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kami hikmat. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami semakin mengerti apa isi hati Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Salam rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun masih secara online. Namun kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh menumbuhkan pengertian kita, pemahaman kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini saya diberikan tema firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara tentang sebuah kepatuhan, ketaatan, keteguhan pada janji apapun konsekuensi yang akan diterima. Kesetiaan orang akan teruji dengan yang namanya waktu, karena dalam perjalanan waktu orang akan diberhadapkan dengan yang namanya keberhasilan atau kegagalan, kelimpahan atau kekurangan, sakit atau sembuh. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah seseorang akan meresponnya dengan tetap setia, atau sebaliknya mereka mengkhianati nilai-nilai dari kesetiaan tersebut? Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan orang-orang muda yang tetap setia kepada Allah meskipun mereka sedang diberhadapkan dengan hukuman yang membawa mereka di dalam kematian. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang muda dari Yehuda yang keberadaannya di Babel bukan oleh karena mereka sedang melakukan atau mengadakan wisata rohani atau mereka bekerja. Tidak. Tetapi mereka beserta dengan Daniel menjadi tawanan orang Babel. Ketika kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka sebagian perabot dalam bait Allah diusung ke Babel. Dan bukan itu saja, beberapa orang termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditawan dan dibawa ke Babel. Sebagai tawanan musuh, pastinya mereka sangat menderita. Mereka harus berjalan beriringan dengan tangan yang terikat oleh rantai menuju ke Babel. Mereka dicemooh, mereka diolok, mereka direndahin dan dikatain sebagai bangsa pecundang. Dan itu sangat menyakitkan bagi kehidupan mereka. Semua harapan dan masa depannya gelap tanpa kepastian. Namun menjadi tawanan bangsa Babel bukan akhir segala-galanya bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak bagi Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal yang pertama, oleh kasih karunia Allah dan kemampuan yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan bekerja di dalam istana Raja Babel. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat pertama sampai 30 diceritakan bahwa satu waktu Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan pada saat penabisan, setiap pejabat dan semua orang yang hadir dan mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
maka haruslah sujud menyembah patung emas tersebut. Dan barang siapa yang menentang perintah tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, perintah itu otomatis menjadikan Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang ada dalam bahaya yang besar. Mengapa demikian? Sebab mereka semua adalah orang-orang yang selama ini taat beribadah kepada Allah yang dipercayainya. Meskipun mereka diberhadapkan dengan masalah yang begitu besar, meskipun mereka sedang diberhadapkan dengan bahaya yang besar dan mengancam hidupnya, tetapi yang luar biasa, mereka tidak mengurangi percayanya kepada Allah. Buktinya, mereka tetap beribadah kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan kesetiaannya kepada Allah meskipun mereka sedang diperhadapkan dengan kematian. Ancaman, penderitaan, dan bahkan kematian tidak dapat menghentikan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk setia kepada Allah. Untuk itulah mereka dengan berani berkata kepada Raja Nebukadnezar, seperti yang ada di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Sadrak, Mesak, Abednego yang ditujukan kepada Raja Nebukadnezar membuat raja ini semakin geram, semakin marah, sehingga untuk itulah dia memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Ucapan ketiga pemuda itu bukan bentuk keputusasaan. Ucapan ketiga pemuda itu bukan bentuk kekecewaan mereka kepada Allah. Tidak. Tetapi ungkapan kesetiaan kepada Allah yang berdaulat di dalam hidupnya. Saya ulangi lagi. Ucapan ketiga pemuda itu bukan keputusasaan, bukan kekecewaan kepada Allah, tetapi ungkapan kesetiaan kepada Allah yang berdaulat dalam hidup mereka. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu di dalam kendalinya Tuhan. Itu berarti kita tidak bisa menghindar atau menolak apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan, termasuk masalah, termasuk tekanan hidup. Namun meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan hati kita sedemikian rupa agar kita dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu dari sudut pandang Tuhan, yaitu bahwasannya semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan dan itu terjadi di dalam hidup kita, dan bukan kesalahan kita, namun kehendak Tuhan yang diizinkan dalam hidup kita, maka kita harusnya bisa merespon bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan apa? Agar iman kita terlatih menjadi kuat, agar iman kita terlatih untuk selalu dimurnikan, dan agar karakter Kristus itu semakin terbentuk dalam diri kita. Untuk itulah tetaplah setia kepada Tuhan.
Karena dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu akan membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah kesetiaan kita kepada Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita baca dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, kita belajar tentang kesetiaan tanpa syarat. Satu waktu ketika saya beserta istri bepergian, saya berpesan kepada keempat anak saya yang pada waktu itu masih kecil. Saya berpesan kepada mereka, jangan bertengkar. Papa mama mau pergi, nanti pulang papa mama akan bawakan es krim. Dan betul, pesan itu sungguh-sungguh diperhatikan dan dilaksanakan oleh anak-anak saya. Dan sampai saya dan istri pulang, mereka tidak bertengkar. Mereka rukun begitu luar biasa satu sama lain. Mengapa demikian? Yang pasti bukan oleh karena mereka anak yang patuh. Yang pasti bukan karena mereka anak yang manis. Tetapi karena apa? Karena iming-iming es krim yang akan didapatkan. Es krim itulah yang membuat mereka tidak bertengkar. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diperhadapkan dengan maut dan tidak ada konfirmasi yang didapat baik dari Allah maupun malaikat bahwa mereka akan dilepaskan dari perapian yang menyala-menyala, namun demikian mereka tetap taat kepada Allah dan tidak bersedia menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Kesetiaan demikian itu disebut dengan kesetiaan tanpa syarat. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, selamat atau tidak dari perapian yang menyala-nyala itu tidaklah penting. Yang utama adalah tetap setia kepada Allah. Andai kata mati, maka mereka mati sebagai orang yang setia. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Berapa banyak kita membangun kesetiaan kita kepada Allah hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Dia? Saya setia melayani agar hidup saya diberkati oleh Tuhan. Saya setia memberikan perpuluhan atau persembahan agar saya mendapatkan berlipat. Saya setia pergi ke gereja agar bisnis atau pekerjaan saya meningkat. Saya mau katakan pada rekan-rekan semua, kesetiaan demikian adalah kesetiaan transaksi keuangan. Mengapa demikian? Karena kesetiaan yang dibangun untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Seharusnya kita setia kepada Tuhan bukan oleh karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Seharusnya kesetiaan yang kita bangun kepada Tuhan itu karena kita mengasihi Dia, karena Dia telah mati menebus kita dari dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita agar kesetiaan yang saat ini kita bangun itu adalah kesetiaan tanpa syarat. Selanjutnya kita akan baca di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 28 sampai yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia,
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi bukti bahwa Allah Israel berkuasa dibandingkan dengan Allah orang Babel. Dan akhirnya Nebukadnezar bukannya melarang Sadrak, Mesak, dan Abednego beribadah kepada Allah Israel, tetapi justru memberikan perintah untuk apa? Untuk menghormati Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bukan itu saja, Sadrak, Mesak, dan Abednego memperoleh kedudukan yang tinggi di Babel. Saya mengatakan kepada rekan-rekan semua, orang lain menghormati Allah kita bukan oleh karena kehidupan agamawi kita. Orang lain menghormati Allah kita bukan oleh karena kita rajin ke gereja, rajin berpuasa, rajin melayani, rajin memberikan persepuluhan atau persembahan yang besar. Bukan. Tetapi orang lain menghormati Allah kita ketika dia menjumpai orang Kristen yang memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan dengan apapun, dan bisa menghargai nilai kesetiaan itu lebih dari segala sesuatu. Menjadi satu pesan firman Tuhan. Untuk itu tetaplah setia kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berhasil atau kegagalan, baik dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, baik dalam keadaan sakit atau sehat. Ketika kesetiaan itu menjadi bagian yang utama, maka kehidupan kita akan berdampak bagi hidup orang lain. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu memperbarui hidup kita, untuk kita semakin setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini ya Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini itu semakin membawa pemahaman dan pengertian akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kepercayaan kami, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk menghidupi nilai kesetiaan, walaupun hari-hari ini kami dalam keadaan yang tidak kami inginkan kami ada. Mungkin saat ini kami dalam pergumulan, mungkin saat ini kami dalam tekanan hidup, mungkin saat ini kami dalam kegagalan, mungkin saat ini Tuhan kami dalam keadaan buruk. Namun biarlah ya Tuhan, kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Kami tetap setia percaya kepada Engkau. Kami tetap setia akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa menunjukkan kesetiaan kepada Engkau, sehingga dimanapun kami berada boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang lain. Berkati anak-anak muda yang pada saat hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati di dalam masa muda mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lindungi dan jagai mereka. Senantiasa kasih karunia-Mu selalu ada dan melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati di dalam kehidupan pribadi mereka. Berkati di dalam studi mereka. Berkati di dalam pekerjaan mereka. Dan bahkan berkati mereka di dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Permasalahan-permasalahan ini terjadi atas bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau berikan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga keterpurukan yang
saat ini terjadi atas bangsa kami, itu akan semakin hari semakin ada pemulihan demi pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.